Hamalathu ummuhu, ibunya telah mengandungnya kurhan. Kurhan itu apa? Dalam keadaan susah payah. Mengandung dalam keadaan susah payah. Dan kita juga sudah merasakan ya Bu, bagaimana ketika kita mengandung ada yang 9 bulan 10 hari, ada yang 7 bulan. 7 bulan berarti prematur ya, ada yang 8 bulan. Nek katane informasi daripada lahirnya 8 bulan, mending 7 bulan sudah sudah berumur, sudah umur ya. Itu maka ketika ibu kita itu sudah mengandung dalam keadaan susah payah, wa wadu'athu kurran, dan juga wadu'agi meletakkan. Masa ya bayinya diletakkan. Namanya wa wadu'athu itu melahirkan. Ketika melahirkan pun juga dalam keadaan kurhan, dalam keadaan susah payah. Wa hamluhu wa fisalu 30 syahron. Setelah mengandung kemudian melahirkan, masa mengandungnya sampai menyapeh. Sampai menyapeh. Wa hamluhu wa fisalu 30 asyron. Dalam keadaan mengandung sampai menyapehnya selama 30 bulan. Ada yang mengatakan ibu-ibu untuk menyapeh itu 2 tahun ya, 24 bulan. Tapi dari peristiwa kelahiran ada juga yang sampai melahirkan dan mengandung sampai menyapih itu selama 30 bisa saja ya. Mengandungnya 9 bulan atau Bu? 9 bulan. Berarti menyapihnya ketika usia 21 bulan. Ngaten nggih. Kalau usia 7 bulan ya, 7 bulan barangkali minimal menyapihnya 23 bulan. Ngaten. Jadi usia sampai ada yang melahirkan sampai menyusui itu 30 bulan. Sehingga apabila dia atau anak itu telah dewasa ya, hatta idza balagha asyuddah wa balagha arba'ina sanah, apabila si bayi, si anak itu sudah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun ya Bu, sampai 40 tahun, maka apa yang dikatakan, apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang dingendikan Allah, kalau sudah kita itu umurnya 40 dari anak-anak, kemudian remaja, kemudian kita sampai 40 tahun. Loh, saya itu usianya sudah 60 tahun, Bu. Baru dengar ya, ayat ini untuk berdoa ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati, itu tadi. Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, ya Rabbku. Ya. Auzi'ni, berilah aku petunjuk, bimbinglah aku, jagalah aku untuk apa? An ashkura. Untuk apa Bu? An ashkura. Yang pertama untuk bersyukur kepada Allah. Ketika kita itu bersyukur, maka rezeki kita bagaimana ibu-ibu? Akan ditambah. Tapi kalau kita kufur, maka kita termasuk orang yang diazab atau disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita syukuri ya Bu, kita umurnya sudah 40 tahun, masih diberi sehat, diberi kuat, diberi perjalanan hidup kita juga
membahagiakan, bahagia mboten Bu jenengan Bu? Bahagia nggih. Mosok Bu wis 40 tahun ajeng mikir napa melih. Nggih, apa melih sing pun usiane 50 atau 60 nenek-nenek nggih Bu. Sudah tidak memikirkan kebutuhan putra putrinya gitu. Sudah pendidikan ya pun boten sedaya nggih pun rabi, pun bermutu nggih Bu nggih. Pun bermutu, pun bernyucu, pun berbuyut, berbuyut. Ya, maka syukur itu yang paling menenangkan hati kita. Ketika ada masalah apapun kita cari Bu, kelebihannya apa? Oh masalahku cuma satu, tapi aku mendapat nikmat yang lebih dari satu permasalahan itu. Paling enggak rasa syukur, alhamdulillah ya Allah, Engkau beri sehat, Engkau beri sehat, Engkau beri mataku masih bisa melihat dengan jelas, masih bisa digunakan untuk membaca Al-Quran, mulutku masih jelas untuk mengucapkan kata-kata yang baik, untuk zikir kepada Allah dengan sempurna. Coba Bu, kalau kita mulutnya sudah merot, ya tak Bu? Sudah senyum saja sudah tidak imbang antara kiri dengan kanan, ya. Maka apa yang kita rasakan sangat-sangat kita itu nikmat mana yang tidak kita syukuri. Coba Bu, kita bisa bibir yang kiri, bibir yang kanan bisa tersenyum. Bisa enggak Bu tersenyum? Coba kalau tersenyumnya itu cuma bibir kiri, ya, apa yang dilakukan? Kita buatan cetha Pak, kita syukuri Bu. Nek merotnya ke kiri atau ke kanan, ya, ngomongan saja sudah tidak jelas. Pikir saja juga sudah tidak jelas. Maka supaya usianya 40, 50, 60, 70, 80, bahkan 90 tahun tidak merot, maka hati kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo Ustazah, sudah rawuh, langsung aja persiapan. Ini saya banjeli dulu ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Yang pertama, bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada diri kita dan juga lewat orang tua kita, sehingga kita sampai usia 30, 40, 50 kita syukuri untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An asykura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardhahu. Yang kedua Bu, kita masih diberi kesempatan untuk beramal soleh. Beramal soleh itu banyak. Harapan kita amal soleh kita itu bermanfaat di dunia, berkah di dunia, dan juga mendapat value, mendapat balasan, mendapat keuntungan di akhirat. Dengan cara apa? Beramal soleh, angtardahu, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada apa Bu, pantun ya. Sudah sering tuh Bu mendengar sego pecel lawe kerupuk Bu. Dunyane kecekel, sego pecel dunyane kecekel, akhirate kerupuk ya ento. Sego pecel lawe rambak,
Donyane kecekel akhirate nggih kecanda. Sego pecel lawe tempe napa niku Bu? Donyane kecekel akhirate sepele. Sepele, jangan sampai akhirat kita kecelek ya, kecelek sepele. Jangan sampai ya, apalagi sego langgi lawe ragi. Donyane rugi akhirate nggih rugi. Lah niku wis entek-entekane menungso nggih, enek donya ya rugi, enek akhirat nggih rugi. Maka kita mengharap ibu-ibu ketika penjenengan tindak dari rumah, niatnya harus tarallahu, harus mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Pun sangger wong ki niate bismillahirrahmanirrahim niku insyaallah dinilai amalannya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa an a'mala sholih yang tarwa aslih li min dzurriyyati wa asli, dan kita selalu berdoa Bu, amal kita ya, amalan yang kita minta keridhaan Allah itu bisa turun-turun. Wa aslih li min dzurriyyat, kebaikan-kebaikan kita itu sampai ke dzurriyyah, anak cucu. Boten gur anak putu, ning anak cucu, dari anak cucu, buyut, tangga, wareng, udek-udek. Udek-udek apa Bu? Udek-udek gantung siwer, udek-udek, terus udek-udek napa meneh nggih. Niku sampai turunan nek iso punjul king turunan yang ke 7. Aslih limin dzurriyyati wa inni po wis usiane 40 ngaku mawon wa inni tubatu ya Allah, kula tobat nggih dari apa yang kita lakukan, mulai dari mulut kita, mata kita, kaki kita, telinga kita sok-soki, kuping pembicaraane, tiang mulut kita mungkin menghibah atau nyeneni koncone, sedulure, garwane, putran dan lain sebagainya. Kita wa ini tubatu, ya Allah sesungguhnya aku itu bertobat kepadamu. Wa ini tubatu ilaika wa ini minal muslimin. Ya Allah aku bertobat kepadamu ya Allah atas kesalahan yang aku lakukan, dan aku mengaku aku ini sebagai orang muslim haqqatuqati ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, orang-orang yang beriman, baik laki-laki, perempuan, besar kecil, tua muda, cantik bagus ya, untuk apa? Bertakwa, untuk bertakwa kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati, janganlah sekali-kali mati dalam keadaan tidak muslim. Akan ya sudah siap Us? Ya, itu monggo, itu untuk ibrah, tambahan ilmu dalam doa keseharian kita, untuk selalu berdoa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makaten nggih ibu-ibu nggih, ini biar dilanjutkan oleh Ustazah Cici. Monggo Us, matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah,
Marilah yang pertama dan utama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semua, Bu? Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, terima kasih pada Bu Umi yang sudah membanjeli saya. Jujur Bu, tadi saya tuh ketiduran jam 2, jadi ceritanya habis tadi malam ngoreksi gitu, terus masih ada aktivitas sampai siang gitu. Nggak tahu Kak, ngantuk gitu, bubuk sedelok gitu. Tiba malah bablas nggih. Pangapunten nggih. Tujune enten sohib saya ini yang luar biasa ya. Jadi bisa nutup dulu. Mohon maaf ini sebenarnya gambarnya cepat tapi di sini tidak begitu terlihat ya Bu. Tapi saya bacakan ini adalah fikih to'am atau fikih tentang makanan ya. Dan ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan makanan karena tidak bisa dipungkiri bahwa hidupnya seseorang itu karena makan. Energi yang didapat dari tubuh ya dari makanan itu menghentikan sel-sel kita sehingga akan terbarui setiap harinya. Nah, ternyata Islam juga mengatur tentang makanan, bahkan banget ya mengaturnya sangat sekali karena begitu berpengaruh ya makanan itu terhadap jasad kita. Nah, definisi fikih to'am, definisi dulu. Ya Allah, nggak kelihatan ya Bu, tulisannya geremet, dibesarkan. Oh ya, coba saya besarkan ya. Segini, tapi ya, kok tidak begitu gini aja. Pengertiannya fikih itu pemahaman mendalam tentang hukum syariat yang menjadi tuntunan kita ya dalam kita berislam. To'am itu segala jenis makanan yang dikonsumsi manusia untuk nutrisi. Ya kalau kita makan, sel-sel tubuh kita yang rusak itu digantikan oleh sel-sel tubuh yang baru. Sehingga kita setiap waktu itu terbarui sel-sel tubuh kita. Dan secara istilah kalau fikih to'am digabung adalah ilmu yang membahas halal, haram, subhat, serta adab makan sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bu, kenapa begitu penting? Saya itu mendengar cerita dari seorang ustadz yang dia tuh dulunya sekolahnya di Mesir. Nah kemudian beliau cerita kalau dulu ada temannya yang melakukan penelitian tentang babi. Ya, ketika orang ditanya kenapa babi dalam Islam itu dihukumi haram, jawabannya apa Bu? Kenapa kok babi itu dihukumi haram? Karena apa Bu? Ya karena haram, karena memang tidak boleh sama Allah. Jadi ketika dikatakan tidak boleh itu tidak ada alasan-alasan lain. Alasan lain itu apa? Mungkin ada orang yang menjawab karena babi itu ada cacing pitanya, misalnya gitu. Bukan itulah, nanti kalau dimasak sampai suhu tinggi, kemudian cacing pitanya mati, apakah babinya menjadi halal? Tidak kan? Nah, makanya itu jadi kalau dihukumi haram memang tidak boleh di dalam Al-Quran, dikatakan tidak boleh, tetap tidak boleh. Apapun dialasani misalnya, oh ada cacing pitanya seperti itu, tidak bisa. Karena yaitu tadi, kalau akal manusia berpikir, cacing pitanya mati, berarti apa boleh dimakan gitu, kan tetap nggak boleh. Nah, terus selanjutnya mahasiswa tersebut itu mencoba sebenarnya apa sih yang menyebabkan sebenarnya apa sih unsur yang ada dalam babi itu. Nah, kemudian mahasiswa itu mencoba memberi makan ayam. Jadi ada pasangan ayam, jago sama babon, terus kemudian
Yang di sini sendiri jago. Jadi ada 3 ayam, 2 jago, kemudian 1 babon. Yang satu dikurung jadi 1, yang satu dikurung tersendiri. Setiap hari dua-duanya itu dimakani makanannya ayam. Ya biji-bijian, jagung gitu ya. Terus biji-bijian yang lain ya dikasih makan ayamnya itu. Nah, setelah diberi makan, ketika jago yang sendiri itu dimasukkan, didekatkan kepada kandang yang di situ ada 2 ayam, ayam jagung dan ayam babon itu tadi, maka terjadi perkelahian antara 2 jago. Jagonya berkelahi kenapa? Karena yang jago yang satu tidak terima ada jago lain mau mendekati babon. Artinya di sini dia merasa itu pasangannya gitu loh. Dia nggak mau jago lain mengganggu pasangannya. Terus akhirnya dipisah. Nah, kemudian jago yang bersama babon ini disengaja dipakani, ya, dikasih makan tidak biji-bijian, tapi dikasih makan daging babi selama berhari-hari gitu ya. Nah, selama berhari-hari setelah jago yang bersama babon ini diberi makan berhari-hari, kemudian dicoba babon yang satunya yang tidak diberi makan babi itu dimasukkan lagi ke kandang yang ada 2 pasang, yang ada sepasang ayam itu. Nah, yang terjadi apa? Jagonya yang dimakani babi itu tuh tidak punya reaksi apa-apa untuk membela babonnya. Dia diam aja gitu, karepe gitu. Karepe gitu. Jadi yang babonnya diganggu sama jago lain yang lain masuk gitu, dia diam saja. Artinya peri kehewanannya itu hilang. Peri kehewanannya dari jago itu menjadi hilang. Nah, kemudian dipisah lagi, dicobakan lagi diberi makan biji-bijian lagi beberapa hari gitu ya. Memang ini diteliti, yang namanya penelitian kan seperti itu, diuji cobakan ya. Nah, setelah diuji cobakan seperti itu, selama beberapa hari dikasih biji-bijian. Nah, kemudian jago yang sendiri tadi dimasukkan lagi ke situ, ternyata tarung lagi gitu ya. Berarti peri kehewanannya sudah muncul. Ya seperti itu. Ya ternyata babi itu bisa mempengaruhi perilaku seseorang berdasarkan dari penelitiannya mahasiswa Mesir tadi terhadap 3 ekor ayam itu. Ya seperti itu. Nah, apakah iya ya yang suka makan babi itu hilang perilaku kemanusiaannya? Ya nanti perlu dikaji lagi ya. Setidaknya penelitian dari mahasiswa ini memberikan kita gambaran bahwa ternyata daging babi itu ternyata membuat peri kehewanan yang dimakan jago tadi menjadi hilang gitu ya, seperti itu. Lanjut. Nah, urgensi makanan halal atau pentingnya dari kita memakan yang halal. Dampak makanan haram nih. Ternyata ketika kita memakan makanan yang haram, dampaknya luar biasa. Yang pertama itu doa tidak dikabulkan. Walaupun kita mengangkat tangan itu tinggi-tinggi, ya Rob, berikan aku, ya Rob, berikan aku, ya Rob, berikan aku, seperti itu tinggi-tinggi kepada Allah. Tapi kalau yang dia makan itu haram, kemudian yang dia pakai itu juga haram, maka doanya itu akan tertolak. Jadi selama ini harapan kita, kan kita tuh rojak harap kita itu kan kepada Allah ya, terhadap kehidupan diri kita. Pinginnya ya hidup kita itu hidup yang ada dalam naungan tuntunannya Allah, kan seperti itu. Tapi kalau yang masuk ke dalam tubuh itu adalah hal-hal yang haram, yang dipakai juga yang haram, maka apa yang dia minta kepada Allah, apa yang dia harapkan kepada Allah itu semuanya menjadi tertolak. Itu. Yang kedua, amal ibadahnya tertolak. Doa tidak dikabulkan, amal ibadahnya tertolak.
sregep sholat malam, sregep puasa, sregep ibadah-ibadah tambahan apa-apa dilakoni gitu ya, seperti itu. Tapi tiap harinya darah dimakan, babi dimakan, terus apalagi bangkai dimakan, seperti itu semuanya dimakan-makannya seperti itu. Maka ibadah dia yang dia itu sholat 5 waktu, kemudian ibadah sunnahnya, kemudian ditambah lagi puasanya, ditambah lagi amal solehnya, bersedekah dan lain sebagainya, semuanya menjadi tertolak karena makanan yang dimakan. Makannya itu haram, begitu. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah dampak makanan haram itu mengeraskan hati. Seringnya seseorang memakan makanan haram tanpa dia mau untuk memperbaiki diri untuk tidak memakan yang haram atau menolak untuk memakan yang haram seperti itu, maka membuat hatinya itu menjadi keras. Artinya kalau dinasihati itu tidak mau, tidak bisa, menjadi keras gitu, mengengkang gitu ya, tidak mau dinasihati. Nah, itu artinya menjadi keras. Terus kemudian yang keempat, dampak dari makanan haram adalah ancaman api neraka, sebagaimana dalam hadisnya Rasulullah. Bentar ya, ini dulu, geser dulu soalnya. Ini kullu jasadin nabata min suhti fannaru aulabih. Setiap tubuh yang tumbuh dari yang haram, setiap tubuh yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Kelihatan ya? Samar-samar, tapi nggak apa ya Bu. Itu hadis riwayat Tirmidzi. Setiap tubuh yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Gitu. Makanya orang tua itu banyak yang hati-hati dalam memberi makan kepada anak-anaknya. Jadi jangan sampai penghasilan yang dihasilkan oleh orang tua itu berasal dari yang haram, dan kemudian yang haram itu dibelikan makanan dan makanannya itu diberikan kepada anak-anaknya. Jangan sampai, karena nanti akan 4 hal ini akan menempel pada diri anak yang tentu kita sayangi ya, seperti itu. Doanya tidak dikabulkan, amal ibadahnya tertolak, mengeraskan hati, ancaman api neraka gitu ya. Sebagai orang tua tentu akan berusaha untuk seperti itu ya, tidak memberi makanan haram kepada anak-anaknya ya, termasuk yang paling tidak ketara ya kalau haram itu dari sisi jenisnya, seperti babi, darah, homer dan lain sebagainya ya, seperti itu dari sisi jenisnya. Tapi juga ada haram yang didapatkan dari cara mendapatkan rezeki tersebut, misalnya korupsi ya, korupsi mendapat harta tambahan yang tidak halal. Jadi dia aslinya orang jatai dia harta itu nih dijupuk. Itu namanya kan korupsi ya. Seperti itu. Nah, uangnya dibawa pulang, terus kemudian dibelikan makanan, makanannya dimakan anak sama istrinya, otomatis anak istri itu semuanya memakan barang yang haram. Karena barang yang haram bukan dari jenisnya loh ya, dari zatnya, bukan dari unsurnya, tapi dari cara memperoleh rezeki itu untuk membeli makanan, termasuk hasil tipu menipu. Tipu menipu itu kalau kita menipu terus kemudian kita mendapatkan harta, kemudian harta itu dibelikan makanan, minuman yang kita berikan kepada suami, kepada anak dan istri, maka anak istri itu akan memakan barang-barang yang haram, begitu. Nah, ini harus hati-hati. Bahkan saking hati-hatinya tuh banyak orang yang menghindari makan dari riba bank. Ya kan banyak orang menyimpan uang itu di bank. Ada ribanya kan, ada tambahannya kan. Nyimpannya mungkin 50 juta. Ada tambahannya sedikit dari bank itu. Kemakan. Itu juga kalau yang saking hati-hatinya, yang seperti itu dia tidak akan mengambil. Maka suatu saat setelah terkumpul 1 tahun ya, diambil ribanya itu, kemudian bukan dikonsumsi,
tapi dibelikan barang-barang untuk fasilitas umum. Misalnya kalau di kampung itu ada bersih-bersih ya, maka untuk inventaris kampung dibelikan sapu, ekrak seperti itu. Bukan untuk konsumsi pribadi. Gitu. Bukan untuk makanan. Gitu ya, seperti itu. Nah, itu akan lebih bermanfaat ya daripada uang riba itu dimakan gitu ya, seperti itu, karena tidak boleh ada yang sangat hati-hatinya sampai seperti itu ya. Bahkan kalau beli makanan minuman apapun ini di teman saya punya murid seperti itu. Jadi murid saya itu karena sudah diajarkan pendidikan agama sama orang tuanya ya, dia tuh kalau lihat makanannya temennya kecil-kecil itu, dia yang dicari adalah tulisan halal ya. Lihat mono halalin ya, anak-anak itu anak TK. Terus kemudian bu gurunya tanya, bu gurunya bukan saya ya, tapi ini cerita dari bu guru ke saya, apa yang kamu cari? Saya nyari tulisan halal, kata umiku, kalau nggak ada halalnya nggak boleh gitu katanya. Nah, berarti ini kan penanaman agamanya bagus ya, seperti itu. Nah, kehati-hatian tuh ya. Terus selanjutnya hukum asal makanan. Al-aslu fil asyail ibahah ya. Jadi hukum asal segala sesuatu itu sebenarnya mubah atau boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jadi semua itu yang ada di dunia ini hukumnya pada dasarnya itu boleh sampai Allah dan Rasulnya itu menunjukkan dalil yang mengharamkannya. Gitu. Ketika ada dalilnya berarti itu menjadi haram, tapi ketika tidak ada dalilnya itu berarti halal, begitu ya. Nah, tak kecilin dikit ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu di bumi dan di bumi itu untuk kemaslahatan manusia, kecuali yang secara fisik spesifik ya dilarang. Jadi kalau ada larangan baru itu menjadi hukum haram ya, seperti itu. Tapi kalau tidak ada larangan berarti semuanya boleh. Kategori, bentar ya. Nah, sekarang kita masuk ke kategori hukum. Ada halal, haram, subhat. Ya, kalau halal itu berarti boleh, jelas kebolehannya, boleh dikonsumsi tanpa keraguan. Haram jelas larangannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kalau subhat itu yang samar-samar. Jadi antara halal dan haram itu ada yang tengah-tengah namanya subhat. Subhat itu samar-samar. Iki nek ngene iki halal ora ya. Contohnya laron. Nah, apalagi Bu? Laron. Laron itu kan termasuk binatang yang berkompeni. Apa itu? Kayak tentara banyak gitu loh. Itu ada beberapa kan itu ada larangan membunuh ya. Makanya ini nanti kita lihat ke bawah itu ada beberapa jenisnya kan begitu. Nah itu kan samar ya. Jadi makan laron itu boleh nggak tahu gitu. Enak gitu ya. Ya gurih-gurih gitu. Nah misalnya, loh kok saya tahu gurih, dulu kecil saya pernah dibuatkan laron sama ibu saya nggak tahu ya, masih kecil ya belum paham gitu, digoreng gitu ya, agak gurih-gurih gitu. Nah terus kemudian tapi kan itu masih samar ya, masih samar. Bekicat itu banyak sekali, bahkan mahal ya, bekicat itu ya, cilik-cilik itu berapa, 10 ribuan misalnya, seperti itu. Gitu, itu kan sesuatu yang ini piye nek ngene iki hukumnya kan gitu. Ya nanti kita lihat, itu namanya kita nanti melihat kategorinya ya. Nah lanjut untuk berikutnya halal dulu. Yang halal yang pertama adalah hewan ternak. Bahimatul an'am adalah halal zatnya, seperti onta, sapi, kambing, domba, kerbau. Kalau di sini onta itu adanya di Juruk ya Bu ya. Kalau di sini jarang banget orang-orang itu memelihara onta. Tapi kalau sapi, kambing, domba, kerbau sering lihat ya gitu di
beberapa tempat itu memelihara itu. Nah, itu boleh dimakan, halal ya. Uhilat lakum bahimatul an'am, dihalalkan bagimu binatang ternak, itu dalam surat Al-Maidah ayat 1. Jadi dihalalkan ya kita untuk makan binatang ternak, bahkan kotoran binatang ternak itu dikatakan tidak najis. Lincong gitu ya, tahu lincong Bu? Kepidak, ketempel di baju, najis badan. Najis badan. Boten najis Bu. Yo mambu nggih, tapi tidak najis karena binatang ternak itu. Jadi termasuk kotoran sapi itu ya, kayak gitu. Itu enggak najis. Itu. Tapi kalau kencing anak najis badan. Najis, kecipratan sak dombe wis ikut najis gitu ya, kecipratan cepet gitu ya, seperti itu ikut najis ya. Makanya kalau sedang mipis ke anak itu ya ibu-ibu itu tolong diawasi anak itu kalau pipis dalam posisi jongkok itu ya, orak lanang orak wedok sama Bu, dua-duanya sunahnya adalah jongkok. Nah, saya pernah ngajari anak-anak saya di TK itu ya, saya ajari pipinya jongkok Mas gitu ya. Jawabannya apa? Pilak pipisnya cewek Bu gitu. Itulah pipisnya cewek Bu gitu. Loh, cowok juga jongkok, Rasulullah aja jongkok itu duduknya. Dan itu memang duduknya, kencingnya. Dan itu sangat bermanfaat Bu bagi kesehatannya laki-laki. Ketika dia jongkok itu bagus karena bisa membersihkan. Kan jongkok itu ada proses penekanan perut dari tulang paha. Kan dodok toh nggih, ada yang kepencet toh niku. Itu akan membersihkan kotoran yang ada di dekat kelaminnya laki-laki itu. Tapi kalau sering berdiri itu bisa membuat kotoran yang menggumpal yang akhirnya menjadi prostat. Gitu seperti itu. Makanya ada manfaatnya ya. Jelas-jelas sesuatu yang dilakukan Rasulullah itu tidak ada negatifnya kalau kita tiru. Mesti positifnya ada. Nah, diketahui kan setelah akhir-akhir kan gitu. Nah, banyak sekali hal tersebut ya, bahkan ada orang-orang barat itu yang sengaja meneliti ini ya, kata-kata dari Rasulullah kayak gitu untuk diteliti kebenarannya gitu, dan dia menemukan akhirnya masuk Islam gitu ya, seperti itu. Hewan ternak halal berikutnya hewan laut. Walaupun dia sudah jadi bangkai, hewan laut itu halal. Jadi bangkai contohnya seperti ikan asin itu kan jadi bangkai. Sudah bangkai berhari-hari karena dikeringkan. Itu halal. Jadi hewan apapun yang berada di laut itu halal. Ya, seluruh hewan yang hidup di air laut atau air tawar adalah halal, baik yang ditangkap hidup maupun bangkainya. Wa tahuru ma'uhul hilu maitatah. Laut itu suci airnya dan halal bangkainya, begitu kata Rasulullah ya. Jadi makanan laut dari hewan laut itu halal semuanya. Lanjut, kemudian haram. Yang haram ya, yang pertama adalah bangkai atau al-maitah. Hurimat alaikumul maitah. Ya, bangkai. Bangkai tapi ini binatang yang ada di darat. Diharamkan bagimu memakan bangkai, Al-Maidah ayat 3. Hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i, mati sendiri, tercekik, jatuh, tertanduk sama temennya gitu ya, tarung, kemudian tanduknya nuncep ke hewan satunya terus mati, itu hukumnya haram ya, haram. Tidak boleh bangkai ya, kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dihalalkan bagi kita dua bangkai, yaitu ikan dan belalang. Tapi saya belum pernah ngicipi belalang.
Kalau Kiai Wonogiri itu ya sampai dijual di pinggir-pinggir gitu, ya rada penasaran. Tapi begitu lihat bentuknya itu ya agak gidik-gidik gitu saya. Haram. Iya, jadi gidik-gidiknya itu yang bikin haram. Oke. Terus sebentar. Tidak tahu kalau hasilnya kecil-kecil ya tulisannya. Yang kedua yang haram adalah darah. Ada yang sengaja, orang-orang itu ketika ada penyembelihan sapi, itu sengaja nadai darahnya. Gitu. Darahnya sengaja ditadai untuk dijadikan saren ya Bu ya, saren nanti digoreng gitu ya, seperti itu dan dijual. Nah, kalau kita masuk ke rumah makan, terus tiba-tiba kita lihat rumah makan itu jual saren, lebih baik penjenengan mundur Bu, pindah ke rumah makan yang lain, warung makan yang lain. Kenapa? Karena bisa jadi minyak yang dipakai untuk menggoreng saren habis itu dipakai untuk menggoreng tempe, menggoreng tahu, padahal bekasnya saren tadi. Untuk kehati-hatian lebih baik kita mundur pindah ke tempat lain. Tapi isen ini udah terlanjur masuk, ya pura-puranya beli telur asin. Iya, pura-pura beli telur asin, Bu, beli telur asinnya. Soalnya tahu di situ ada tempe, tahu, lele, ayam. Loh kok ono saren? Udah mundur aja, jangan beli yang lain-lain. Beli yang godokan aja yang aman, yaitu telur asin gitu ya. Beli telur asin aja pulang gitu ya, seperti itu. Ya, gitu karena takutnya apa namanya? Minyak yang dipakai untuk menggoreng saren habis itu dipakai untuk menggoreng tempe, menggoreng tahu gitu ya. Nah, kalau kita hati-hati seperti itu langsung dihindari. Gitu. Terus lagi ya, misalnya ya, di situ itu kita melihat ya ada atau mendengarlah orang bilang ya, oh itu itu jual ayamnya ayam tiren tersebut mati kemarin ya, seperti itu. Kita dengar seperti itu, lebih baik kita juga menghindari. Langsung kita mencari penjual ayam yang lain gitu ya, seperti itu. Nah, soalnya kita mau ke pasar itu kan nggak kita tanya satu-satu ya Bu ya. Ibu, ini ayamnya disembelih apa? Disembelih apa tiren gitu kan, nggak mungkin ya kita melakukan itu. Tapi kalau kita baru mendengar ada orang bilang itu jualannya tiren, udah kita langsung pindah tempat aja untuk menghindari memakan bangkai. Ini ada suratnya ya, Qurannya Al-An'am ayat 145. Audaman masfuha, atau darah yang mengalir gitu ya. Darah yang memancar saat penyembelihan adalah najis dan haram dikonsumsi. Jadinya dideh itu nggih, dideh. Saren ya. Kalau saya saren ibu-ibu apa istilahnya? Saren sama ya, dideh juga. Ya, seperti itu. Pengecualian adalah hati dan limpa. Limpa yang ada di dadanya ayam itu boleh dimakan. Di dadanya sapi juga boleh dimakan. Itu termasuk darah sebenarnya, tapi itu darah yang dihalalkan ya, yang dibolehkan. Kalau yang mengalir itu yang tidak dibolehkan. Ya, termasuk hati itu juga. Kalau di Indonesia jeruan seperti itu sangat berharga. Tapi kalau di Arab sana jeruan itu dibuang Bu, gitu. Ya dibuang, sampai saya melihat di tempat penyembelihan domba itu ya di Arab sana itu sampai dikuarungi banyak sekali itu jeruan-jeruan itu. Saya gini komentar saya, walah pinek neng Indonesia bisa dipanganan gitu ya, seperti itu. Haram berikutnya adalah babi. Nah ini ceklop banget nggih, babi itu haram. Termasuk hal-hal yang berkaitan dengan babi. Misalnya sekarang itu kan ada yang gelatin ya, yang biasanya untuk mengenyalkan, untuk apa gitu, seperti itu kan namanya gelatin, itu konon dari babi kan, seperti itu. Makanya kalau membeli makanan yang mengandung gelatin dibaca dulu itu hewani atau nabati gitu ya. Kalau hewani berarti dikhawatirkan itu dari babi.
Karena babi itu apapun yang ada pada babi itu ternyata berguna semuanya itu. Makanya banyak produk-produk dari babi yang kita tidak tahu. Beli sikat gigi kalau di situ ada tulisan pok gitu ya, bahan dari pembuat bulunya sikat itu ada tulisan pok, itu berarti dia dari bulu babi. Gitu, seperti itu. Termasuk kuas yang dipakai untuk ibu-ibu membuat roti. Nggih, roti itu kan kadang-kadang dioles pakai kuas ya Bu. Itu dibaca Bu, dibaca. Bahkan kalau yang babi itu yang ada tengernya merah, yang itu dari bulu babi. Itu ada tenger catnya merah, itu yang dari bulu babi. Tapi kalau yang mau hati-hati, belilah yang sintetis, yang dari plastik. Wis aman tentram itu. Kalau dari plastik silikon seperti itu aman. Tapi kalau yang dari bulu itu, yang warnanya agak coklat-coklat muda itu, krem-krem gitu, itu harus baca dulu dari apa gitu, kayak gitu. Karena itu dari bulu babi, berarti unsur haramnya ada di situ. Jenengan oles-oles kan karena tidak tahu, dioles-oleskan ke roti. Jane roti ini mau bahannya halal kabeh, ning ngolesine pakai alat yang dari babi, kecampur mboten, kecampur. Makanya harus hati-hati. Saya tuh sampai gini, punya teman punya perusahaan roti. Dia sangat hati-hati dalam membeli kuasnya, tamunya ya dari situ. Lah ngapa kok tidak hati-hati? Nah kuas itu kan banyak yang terbuat dari bulu babi gitu. Makanya kita itu beli kuasnya tuh kuas yang sintetis saja, yang dari plastik gitu, lebih aman gitu. Karena dia kan pengusaha roti gitu ya. Jadi dia benar hati-hati untuk memilih alatnya itu. Semua dari babi itu karena bisa dijadikan alat rumah tangga, termasuk sabun itu katanya. Ngeri banget pokoknya. Gitu nggih. Nah, haram secara mutlak seluruh bagian tubuhnya, daging, lemak, kulit, tulang, itu semuanya najis berat atau mughalladah. Jadi benar-benar haram semuanya. Ya bulunya, ya kulitnya, ya tulangnya, gitu semuanya haram. Gitu nggih untuk babi itu. Dalam surat Al-An'am ayat 145, walahmul khinziri fa innahu rijs ya. Jadi dan daging babi karena sesungguhnya ia itu kotor atau rijis, najis ya, seperti itu. Rijis. Gini Bu, daging babi itu kan dibuka dalamnya tubuh di daging babi itu, ternyata unsur-unsur yang ada di dalam daging, di dalam tubuh babi itu hampir mirip dengan organ tubuhnya manusia. Maka hati-hati juga karena ada yang bilang pencangkokan alat yang ada di tubuh itu bisa digantikan dengan ini ya, tubuhnya babi gitu. Dari babi itu bisa gitu katanya. Makanya kita yuk harus hati-hati ya Bu kalau seperti itu ya. Nanti jangan-jangan ada unsur babi masuk di sini jadi satu dengan tubuh kita gitu ya. Tapi kalau di Indonesia mungkin belum ada ya, tapi itu udah beberapa negara itu sudah memakai itu. Karena unsur yang ada di tubuh babi itu mirip dengan manusia. Tapi babi itu geragas banget ya. Wong teleke kancane itu dipakan itu kayak gitu. Teleke dhewe ya dimakan dia seperti itu, geragas sekali itu. Nah, kemudian haram berikutnya adalah sembelihan selain Allah. Disembelih jane halal, ayam, sapi, kambing itu halal-halal semua, tapi tidak disembelih dengan menyebut Allah. Kalau di perusahaan ayam potong, ayam, tapi bukan di Indonesia ya, saya lihat di video di luar negeri, ayamnya tuh digantung dalam kondisi hidup, jejer-jejer gitu, terus kemudian jalan dalam habis waktunya gitu, berjalan, terus kemudian lehernya terpotong satu-satu gitu sampai mati semuanya, gitu. Waktunya habis ya sampai jam 5 ya. Oke, maaf ya, sampai di sini nggak apa-apa karena insya Allah walaupun sedikit yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini hewan definisinya ya, hewan halal yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah atau ditujukan untuk sesajen.
ada ya yang sesajen kepala kerbau itu ditanam di lapangan atau apa. Nah itu kan biasanya disembelihnya untuk danyang-danyang yang ada di situ gitu. Lah itu makan dagingnya hukumnya haram. Wa ma uhilla li ghairillahi bi, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, surat Al-Maidah ayat 3. Gitu Ibu untuk kajian kita tentang makanan tentang fikih to'am ya. Kapan-kapan bisa dilanjut ya, masih banyak. Nah ini kenapa ya, kenapa menjadi haram? Karena itu tadi bisa merusak akidah, bisa menyebabkan doa tidak terkabul, bisa menyebabkan ibadahnya yang sudah banyak itu tertolak ya, dan akhirnya masuk neraka. Itu nggih. Semoga kita dilindungi Allah dari hal-hal yang demikian, dan kita senantiasa mohon kepada Allah senantiasa dilindungi dari hal-hal yang demikian itu, memakan yang haram. Kadang-kadang kan nggak sadar ya. Nah kita dilindungi sama Allah ya, dihindar-hindarkan untuk terhindar dari memakan makanan yang haram. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cici yang sudah menyampaikan makanan halal dan haram Ibu-ibu ya. Belum selesai itu Bu materinya. Ya, masih separuh. Nanti masih ada pertemuan berikutnya. Kemudian materinya dikirimkan ke saya Mbak. Biar di-share nanti. Saya lewat WA. Iya saya. Oh ya. Oke. Terus untuk agenda yang kemarin itu Bu, untuk programnya itu setelah makanan halal dan haram ada praktek untuk masak itu bagaimana Bu? Apakah melanjutkan teorinya ini atau kita praktek memasak makanan yang halal? Nanti kita kerjasama dengan majelis ekonomi. Terus pun Bu, apa nanti dirembuk dulu dengan pengurusnya Bu Laila. Terus Bunti sepertinya tertarik enggak kalau kita praktek itu? Masak-masakan Bu. Masak tenanan Bu. Terus Bunti Bu, nah kemarin kan kita sudah praktek untuk kesehatan. Edukasinya untuk berikutnya ya memasak, latihan masak ya. Walaupun ibu-ibu itu sudah pandai memasak, dan kelebihan dari suami kita itu kalau ibu-ibu itu suka memasak sendiri untuk suaminya, gitu Bu. Terus Bunti nanti untuk memasaknya Bu Laila tadi sudah survei, ada dapurnya, ada terus Bunti. Oke, dikomunikasikan, nanti saya komunikasikan dengan Bu Tatit ya, sama nanti majelis ekonomi bagian memasak, ngaten nggih Bu? Nggih, alhamdulillah. Dalam Bu? Oh, nek untuk memasak waktunya kurang panjang, maju Bu, setengah 4 atau nggih atau jam 3 bareng asar itu, oke. Gur nyicipi saja. Ya monggo nanti apa mau praktek atau kita lanjutkan yang materi untuk makan makanan halal dan makanan haram. Ngaten nggih Ibu-ibu nggih. Untuk itu kami kembalikan kepada pembawa acara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah tausiah yang sudah disampaikan oleh Ustadzah Sri Rahayuni Astuti. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup majelis pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya bener sih Mbak. Karena mungkin saya berangkatnya campur aku cuma malunya kan dulu koreksi keselet banget aku mikir takut saya saya juga asal bawah dan mau ya gimana tuh saya tuh langsung banget